Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang model kolaborasi interagensi dalam penanggulangan kemacetan lalu lintas, yaitu antara kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah dalam bekerja sama untuk mengurangi kemacetan di kota-kota besar Indonesia. Kemacetan sudah menjadi salah satu masalah kehidupan masyarakat yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Masalah ini tuh muncul karena jumlah kendaraan pribadi meningkat jauh lebih cepat dibandingkan kualitas jalan. Selain itu, kualitas transportasi umum masih rendah, rutenya tidak terintegrasi, dan layanannya sering tidak konsisten, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya mobilitas masyarakat terhambat, terus juga produktivitas turun, biaya transportasi meningkat, dan juga polusi udara semakin buruk. Terus karena masalahnya bersifat kompleks, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan juga kolaborasi lintas lembaga. Dalam penanganan kemacetan, ada 3 aktor utama. Yang pertama, kepolisian berperan dalam mengatur lalu lintas harian, penegakan hukum, dan menangani insiden di jalan. Namun, tanpa ada koordinasi dengan dinas perhubungan pemerintah daerah, pengaturan lalu lintas di lapangan sering tidak efektif. Lalu yang kedua ada dinas perhubungan berperan dalam mengatur rekayasa lalu lintas, pengujian transportasi, dan pengembangan sistem transportasi publik. Namun, dinas perhubungan terkendala oleh keterbatasan anggaran, personel, dan perbedaan SOP dengan instansi lain. Yang ketiga, pemerintah daerah atau Pemda. Pemda menjadi pengatur kebijakan tingkat daerah, penyedia anggaran, dan penentu tata ruang. Tetapi banyak daerah belum memiliki perencanaan transportasi yang komprehensif sehingga kebijakan antar lembaga berjalan tidak sinkron. Saat ini, kolaborasi antar instansi sebenarnya sudah ada. Misalnya, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, operasi gabungan saat pengaturan kendaraan, koordinasi insidental saat ada kecelakaan atau event besar, pengumpulan data, lalu lintas secara bersama. Tapi masalahnya, kolaborasi ini belum konsisten dan masih sangat sektoral. Data tidak terintegrasi, SOP setiap lembaga berbeda, dan komitmen kolaborasi belum berjalan secara optimal. Ada 4 hambatan utama menyebabkan kolaborasi belum maksimal. Yang satu, ada ego sektoral. Masing-masing instansi cenderung mempertahankan kewenangannya sendiri. Yang kedua, ada minimnya data bersama. Tidak ada sistem database yang terpadu. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya, terutama buat sumber daya manusia dan anggaran. Yang keempat, kurangnya kepemimpinan yang kolaboratif. Tidak ada pihak yang benar-benar mengarahkan kerjasama secara konsisten. Agar penanganan kemacetan lebih efektif, diperlukan model kolaborasi yang lebih terstruktur. Unsur utamanya adalah, yang pertama itu adalah shared vision, yang dimana semua lembaga harus memiliki tujuan bersama yang harus dicapai, mengurangi kemacetan melalui integrasi rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, dan pengembangan transportasi publik. Kedua adalah shared data, di mana diperlukannya sistem integrated Traffic Management Center atau ITMC yang menghubungkan data antara kepolisian, Dishub, dan Pemda. Dan yang ketiga yaitu adalah joint planning, di mana ini merupakan perencanaan rute, rekayasa lalu lintas, dan kebijakan transportasi umum yang harus dirancang bersama. Dan yang keempat adalah collaborative leadership, di mana ini merupakan pemerintah daerah harus menjadi pemimpin kolaborasi yang inklusif dan non-hierarkis. Yang kelima adalah pelibatan publik, di mana ini adalah masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan agar hasilnya lebih tepat sasaran. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kemacetan adalah masalah yang kompleks dan hanya bisa diselesaikan melalui kolaborasi lintas instansi. Ketika kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan visi yang sama, berbagi data, dan melakukan perencanaan yang bersama, maka penanganan kemacetan akan menjadi lebih efektif dan jauh lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.